Dusun Tambe, Pasir Pangarayan terendam banjir. Pria bertato ditemukan tewas di lahan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara, Detak Rio Malam kembali menjumpai Anda. Selain dua informasi utama tadi, masih banyak informasi lain yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda, di antaranya pembukaan MTQ ke-46 tingkat Kota Pekanbaru. Saya Meliani Zunita, inilah laporan selengkapnya. Kita awali Detak Rio Malam dengan informasi akibat tingginya curah hujan beberapa minggu terakhir di Kabupaten Rokan Hulu mengakibatkan air Sungai Pawan Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah meluap. Hal ini mengakibatkan rumah warga di sekitar sungai banjir dengan kedalaman mencapai 1 meter. Sabtu dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari, Desa Rambah Tengah Hulu, Pawan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu dilanda banjir. Hal ini diakibatkan tingginya curah hujan beberapa minggu terakhir. Selain itu juga dipicu hujan deras yang berlangsung selama lebih kurang 4 jam, sehingga mengakibatkan sungai air Pawan meluap hingga menggenangi ratusan pemukiman warga. Untuk Desa Rambah Tengah Hulu Pawan, banjir terjadi di 3 dusun, yaitu Dusun Pawan Hilir, Pawahun Hulu 1, dan Dusun Pawan Hulu 2. Kedalaman air banjir tersebut mencapai 1 meter di beberapa titik di pemukiman masyarakat. Karena lajunya air naik merendam pemukiman warga, perabotan rumah tangga tidak bisa diselamatkan dan ikut terendam banjir. Salah seorang warga korban banjir, Arman, mengatakan penyebab banjir tersebut karena curah hujan tinggi dan kedalaman air di pemukiman warga lebih kurang 1 meter. Lantaran hujan lebat. Oh gitu. Jadi berapa dalam air ini, Bang? Sekitar setengah meter. Setengah meter ya? Ya. Jadi barang-barang gimana, Bang? Udah bisa diselamatkan? Oh udah setengah ya? juga. Oh gitu ya. Sebagian masih ada yang bisa diselamatkan, Bang? Sementara warga yang rumahnya juga ikut terendam banjir menambahkan, akibat banjir tersebut lebih kurang 200 kepala keluarga ikut direndam banjir dari pukul 00.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. 200 kakak ya, itu di Pawan mana aja nih, Bang? Daerah mana aja yang terendam banjir ini, Bang? Oh gitu ya. Untuk tahun 2013 ini baru pertama kali terjadi banjir yang merendam ratusan pemukiman warga di Kecamatan Rambah. Dari Rokan Hulu, Sukarman melaporkan. Hujan yang mengguyur kota Pasir Pangarayan selama 1 jam menyebabkan 30 rumah di Dusun Tanjung Belanti, Kelurahan Pasir Pangarayan terendam banjir. Banjir tersebut diduga terjadi akibat mengecilnya badan sungai Tanjung Belanti yang telah beralih fungsi menjadi parit serta bangunan permanen. Lebatnya hujan yang mengguyur kota Pasir Pangarayan menyebabkan 30 rumah di Dusun Tanjung Bekanti, Kelurahan Pasir Pangarayan terendam banjir. Banjir yang datang secara tiba-tiba sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat ini disebabkan karena luapan sungai Tanjung Belanti yang tak mampu menampung debit air hujan. Akibat peristiwa ini banyak warga yang tak mampu menyelamatkan harta bendanya. Dalam peristiwa ini, 1 unit rumah yang berada persis di tepi sungai tersebut tak bisa dibuka akibat ruangan di dalam rumah telah dipenuhi air banjir sepinggang orang dewasa. Untuk membuka pintu rumah, pemilik rumah bersama warga terpaksa membuka paksa pintu rumah dengan menggunakan linggis. Pemilik rumah, Adi, mengaku hanya sedikit barang yang bisa diselamatkan karena di saat banjir datang, ia lebih memilih mengevakuasi keluarga ke tempat yang lebih aman. Ya ini cuma Honda 1, 2, yang lain di dalam semua kan. Banjirnya mendesak. Menurut Lurah Pasir Pangarayan Zulkifli, luapan sungai Tanjung Belanti baru pertama kali terjadi. Ia menduga banjir tersebut disebabkan karena mengecilnya badan sungai yang telah beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Ini kan kalau ditengok kejadiannya sebetulnya sudah mengarah-arah alih fungsi istilahnya. Fungsi sungai sekarang menjadi parit kayaknya kan.
Yang mana kalau sungai tadi kan istilahnya kan udah alam deh, sesuai lebarnya, kedalamannya dengan debit air yang lewat kalau hujan. Jadi dampak pembangunan dijadikan parit, tentu debit air tadi itu cenderung semakin lebih meningkat waktu hujan. Akibat banjir ini, sebagian korban memilih mengungsi, sementara sebagian lainnya memilih bertahan untuk membersihkan rumah yang dipenuhi lumpur. Akibat banjir dadakan ini, ditaksir kerugian yang diderita warga mencapai puluhan juta rupiah. Dari Rokan Hulu, Ari Ezwindra, Mawardi Surbakti melaporkan. Beralih ke informasi lain, sesosok mayat laki-laki ditemukan tewas di sebuah lahan kosong. Dugaan korban tewas akibat hujaman senjata tajam dan jasad korban langsung dibawa ke RSUD Arifin Ahmad. Inilah sesosok mayat pria yang ditemukan warga tewas di sebuah lahan kosong di Jalan Pesantren, Kecamatan Tenayan Raya, Jumat siang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, tubuh mayat pria tanpa identitas ini mempunyai tato di bagian lengan tangan. Selain itu, dugaan sementara korban baru tewas karena tubuh korban belum mengeluarkan aroma busuk. Atas pertemuan tersebut, warga secara beramai-ramai mendatangi lokasi pertemuan tersebut. Awalnya penemuan mayat ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang melintas. Saat itu warga melihat adanya mayat tergeletak di lahan kosong dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Atas penemuan tersebut, warga lalu melaporkan kejadian tersebut ke RT setempat. Saya baru disampaikan dengan warga sekitar jam 3:30 tadi. Itu Bapak tahunya dari warga? Dari warga, Pak. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad untuk dilakukan visum. Devi Hendrawan dan Ade Kurnia melaporkan. Sementara itu, hasil pemeriksaan awal Polsek Tenayan Raya, pria tanpa identitas tersebut meninggal karena dibunuh. Pasalnya, di tubuh serta leher korban ditemukan adanya bekas luka akibat senjata tajam. Pihak kepolisian sektor Tenayan Raya dan unit identifikasi Polresta Pekanbaru yang tiba ke lokasi kejadian ditemukan mayat, yaitu di Jalan Gunung Salak, Kecamatan Tenayan Raya, melakukan olah tempat kejadian. Hasil pemeriksaan awal kondisi jasad pria yang memiliki tato di lengan tangan ini, terdapat bekas luka di leher dan tubuh korban, diduga akibat senjata tajam. Penemuan mayat pria ini pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Jumat kemarin, lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kita langsung respon ke TKP, kita hubungi identifikasi dari Polres, kita olah TKP. Nanti hasilnya kita visum dulu ke Bayangkara, dan Rumah Sakit Bayangkara. Dilihat dari hasil apa, ada bekas-bekas luka atau? Ada bekas senjata tajam ada. Tusukan deh ya. Tusukan. Polisi masih menunggu hasil visum RSUD dan kasus penemuan ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Devi Hendrawan dan Ade Kurnia melaporkan. Berkas soal UNSD di Kecamatan Pelangiran Inhil tidak ada. Informasi selengkapnya sesaat lagi.